Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Farul Ramadan dengan NIM P278381190017. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaporizer anestesi. Dasar teori anestesi. Anestesi atau pembiusan berasal dari bahasa Yunani, yaitu tidak tanpa persepsi kemampuan untuk merasa, atau secara umumnya berarti suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Istilah anestesi digunakan pertama kali oleh Oliver Wendell Holmes SR pada tahun 1846. Pada intinya, anestesi adalah suatu proses untuk membuat seseorang dalam kondisi tidak sadar. Obat yang diklasifikasikan berdasarkan warna yaitu terdapat halotan pada tahun 1956 dilambangkan dengan warna merah. Yang kedua, enfluran pada tahun 1972 dilambangkan dengan warna oranye. Yang ketiga, isofluran pada tahun 1981 dilambangkan dengan warna ungu. Yang keempat, sevofluran pada tahun 1970 sampai dengan 1990 dilambangkan dengan warna kuning. Dan desofluran pada tahun 1992 dilambangkan dengan warna biru. Inilah bentuk fisik atau alat dari alat anestesi, yaitu yang pertama terdapat beberapa bagian. Yang pertama di sini terdapat pasien monitor. Yang kedua di sini terdapat 3 alat vaporizer. Dan yang ketiga di sini terdapat ventilator anestesi, dan di sini terdapat kontrol. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori dasar vaporizer, atau kita lebih fokus kepada vaporizer. Untuk prinsip dasarnya, vaporizer berfungsi untuk menguapkan obat bius yang dipakai dan mengatur beberapa konsentrasi obat yang masuk kepada pasien. Anestesi volatil seperti halotan, isofluran, desofluran, atau sevofluran harus diuapkan sebelum dikirimkan ke pasien. Seperti inilah konsep dasar dari vaporizer sendiri. Di sini yang pertama terdapat gas pembawa. Gas pembawa di sini biasanya berupa oksigen. Yang pertama gas itu masuk ke dalam inlet. Di sini terbagi menjadi 2 cabang. Terbagi sebesar 50% dan satunya 50%. 50% ini langsung ke dalam outlet, langsung disalurkan ke dalam outlet atau ke pasien. Dan 50%-nya lagi langsung masuk ke dalam vaporizing chamber. Nah, disinilah proses penguapan terjadi. Setelah proses penguapan terjadi atau selesai, maka hasil penguapan tersebut itu dikirimkan atau disalurkan ke pasien. Seperti inilah konsep dasarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa warna atau alat-alat vaporizing yang besok kalian temukan di rumah sakit. Seperti inilah bentuk fisiknya. Vaporizer sevofluran yaitu warna kuning seperti ini. Vaporizer influran warna oranye seperti ini. Dan vaporizer isofluran warna ungu. Dan vaporizer halotan warna merah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses pemindahan vaporizer dan pengisian cairan obat bius. Yang pertama, proses pemindahan vaporizer yaitu membuka vaporizer dengan memutar tuas pengunci bagian atas, sepenuhnya berlawanan ke posisi tidak terkunci. Perlu diperhatikan, hati-hati mengangkat vaporizer ke atas sampai jelas bugbar tersebut. Selanjutnya, pastikan kontrol pengisian diaktifkan sepenuhnya berlawanan arah jarum jam atau tertutup. Kendurkan klem skrup dan menghapus blok sepatu dari sport filter. Selanjutnya, pasang adaptor pengisi pada botol pasokan dan tikton sepenuhnya untuk memastikan bahwa kedap udara. Insert akhirnya adaptor pengisian sampai terhenti ke port filter pada vaporizer. Jika adaptor salah, telah dipasang pada botol supply, itu tidak akan biomasa untuk memasukkan ke port tersebut. Selanjutnya, tikton penjepit skrup dan memastikan adaptor dijamin. Selanjutnya, angkat botol ke tingkat atas port filter sehingga setiap udara dalam botol tidak masuk ke tabung pengisi. Selanjutnya, botol port kontrol pengisi dengan menarik tuas jam sampai terhenti.
Isi ruang ke tingkat yang diperlukan tampilan pada indikator. Tekan tuas pengisi kembali kepada posisi semula. Turunkan botol ke bawah tingkat port pengisi untuk mengizinkan semua cairan dalam tabung adaptor untuk berlari kembali ke dalam botol. Selanjutnya kendurkan skrup penjepit dan menghapus adaptor botol dari port pengisi. Dan terakhir, mengetikkan blok sepatu port dan kencangkan skrup penjepit. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.